Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di chapter 8, Compute Fields and On Changes ya. Setelah sebelumnya kita udah di chapter 7 tentang relations between models. The relation between models are a key component of any UDO modul ya. Jadi relation between models itu adalah sebuah komponen kunci dari hampir semua ODO modul ya. They are necessary for the modelization of any business case. Mereka diperlukan untuk memodelkan business case apa aja gitu ya. However, we may want links between the fields within a given model. Bagaimana juga kita mungkin ingin uh, want links between the fields within a given model. Sometimes the value of one field is determined from the value of other fields, and other times we want to help the user with the data entry. These cases are supported by the concept of compute fields and on changes. Although this chapter is not technically complex, the semantics of both concepts is very important. This is also first time we will write Python logic. Until now we haven't written anything other than class definition and field declaration ya. Sebelumnya kita tuh belum nulis apa-apa tentang Python logic ya. Kita cuma nulis class definition dan juga field deklarasi aja ya. Oke, kita masuk ke materi compute fields ya. Di sini ada 3 subbab lagi. Reference the documentation kita mungkin bisa keluarin yang sebelum-sebelumnya aja ya. Oke. The documentation related to this topic can be found in compute fields ya. Kita akan coba buka. Ini berarti dia dibawa ke compute fields ya. Fields can be compute instead of read straight from the database using the compute parameter. It must assign the compute value to the field. Oh, jadi kalau compute field ini dia tuh tidak membaca datanya langsung dari database ya. It must assign the compute value to the field. Jadi dia akan diberikan value yang telah dihitung ke field tersebut. If it use the values of other fields, jika dia menggunakan nilai dari field yang lain, it should specify those field using depends. Nah, kalau dia memerlukan nilai dari field yang lain, dia perlu menggunakan apa metode yang namanya depends ini ya. Nah, ini dia. Ini adalah Python declaration ya. API depends value seperti ini. Text API depends line IDs value seperti ini ya. Oke, kita back dulu. Goal at the end of this section in the property model, the total area and the base offer should be compute. Total area and the base offer should be compute. Oke, jadi nanti total area yang di bagian description ya. Oh, ini ya. Total area merupakan penjumlahan dari ini ya. Oke. Lalu base offer juga should be compute, berarti base offer ini yang tadinya 0. Ini akan diinput secara otomatis dari penawaran terbaik atau tertinggi yang ada di list offers ini ya. Oke. In the property offer model, the validity that should be compute and can be updated. Property offer model, the validity, oke, ada tambahan validity ya, itu deadline. Should be compute and can be updated dan dapat diupdate. Oke, jadi deadline-nya dapat di compute dan juga dapat diupdate. Oke. In our real estate module, we have defined the living area as well as the garden area. Kita sudah mendefinisikan living area dan juga garden area. It is then natural to define the total. Itu merupakan hal yang wajar jika kita mendefinisikan juga total area. As the sum sebagai summary of both, sebagai summary dari kedua field ya. We will use the concept of a computed field for this. Contohnya the value of a given field will be computed from the value of other fields ya, yang ini dia. Jadi value dari total
area itu akan dihitung dari hasil penjumlahan living area dan juga garden area ya. Nanti nilainya akan hasil penjumlahannya akan dimasukkan ke dalam field yang namanya total area kayak gitu. So far, fields have been stored directly in and retrieved directly from the database. Sejauh ini, field itu disimpan dan juga diambil langsung dari database ya. Fields can also be computed. Nah, field itu juga dapat uh, di, didapatkan datanya dari hasil perhitungannya. In this case, the field's value is not retrieved. Pada kasus ini, field value-nya itu tidak diambil dari database, from the database, but computed on the fly. Tapi dihitung di awan, dihitung dihitung on the fly lah, on the fly apa bahasa Indonesia-nya? By calling a method of the model ya. Dihitung sambil jalan gitu ya, dihitung sambil terbang. By calling method of the model dengan memanggil metode yang ada di modelnya ya. To create a compute field, create a field and set its attribute to compute. To the name of method, the computation method should set the value of the computed field for every record in self. Okay. By convention, compute methods are private, meaning that they cannot be called from representation tier. Oh ya, jadi compute field itu kan dia bentuknya ada underscore-nya ya, prefix underscore-nya. Ini dia, only from the business tier. Business tier berarti model ya, presentation tier berarti view. Berarti compute field itu tidak bisa dipanggil ke dalam view ya, tidak bisa dipanggil ke presentation tier. Tapi dia hanya bisa digunakan di dalam model atau business tier. Private methods have a name string with an underscore. Jadi depannya ada underscore-nya ya. Nah ini dia nih. Private method di Python ya. Jadi depannya ada underscore dulu, baru nama compute, lalu baru nama metodenya. Oke. Ini contohnya kita butuh import API, lalu kita akan gunakan API decorator, .depends, lalu apa yang mau di compute ya, yaitu amount. Apa yang mau di compute itu amount. Nanti amount akan dimasukkan ke dalam total ya. Jadi nanti amount ini akan dihitung. Record.total sama dengan 2 kali record.amount. Oke. Ada catatan, self is a collection. Self itu adalah collection dari data semuanya ya. Jadi kita perlu mengambil datanya dalam bentuk, mengambil record ini dalam bentuk, mengambil data collectionnya dalam bentuk dengan looping seperti ini, dengan for. The object self is record set ya, dia record set, atau kalau di Ruby kita sebutnya sebagai collection ya, atau enumerable. Kalau di sini sebutnya sebagai record set. In unordered collection of records ya, jadi collection records yang berurutan. It supports the standard Python operation on collection seperti len and iteration mungkin ya, plus extra set operation such as ini juga kayaknya udah pernah baca sebelumnya ya, tapi terulang lagi. Oke. Iterating over self gives the record one by one, where its record is itself a collection of size 1. You can access assign fields on single records by using the dot notation. Kayak gini ya. Oke. Jadi kalau kita mau akses data yang ada di dalam recordnya, kita bisa pakai dengan cara seperti ini. Udah jelas ya, gampang. Many example of computed fields can be found in Odoo here. Is a simple one. Oke, kita akan coba lihat. Di baris 3420 ya, sampai 3423. Kita langsung aja ke bawah. 3420. Oke, ini dia. Compute balance self for line in self. Kenapa namanya line? Account move. Line.balance, line.debit dikurangi line.credit ya. Debit kurang kredit sama dengan balance ya. Ya, sip. Easy busy. Oke, kita langsung ke exercise. Compute the total area. Add the total area field to estate property. Kita akan tambahkan atribut baru yang namanya total area ke dalam model bernama asset property. It is defined as the sum of the living area and the garden. Jadi total area ini merupakan hasil summary dari living area ditambahkan dengan garden area ya. Oke, add the field
in the form view as depicted on the first image of the section goal. Ini ya. Description, oke, total area SQM ya. Oke, sip. Nanti kita juga akan tambahkan di form view-nya ya. Oke, kita coba langsung aja hands on. Udah kita masih jalan, kita coba refresh servernya. Oke, masih jalan ya. Kalau kita buka di formnya, belum ada ya total area SQM. Jadi kita akan masuk ke model dulu. Kita itu di model estate property ya. Kita disuruh tambahkan atribut yang bernama total area. Oke, kita tambahkan total area equals to, untuk membuat nilainya kita pakai ini ya, float, kemudian fields harus di tengah-tengah, fields dot float, kemudian atributnya compute equals to, nanti kita akan panggil method dari compute-nya, private method dari compute-nya. Kita akan beri nama sebagai compute total area maybe. Compute total area. Ya, betul. Total area baru kita akan berikan dia label seperti yang ada di sampel ya. Kalau nggak salah total area SQM. Langsung aja kita kasih label di sini, total area dalam kurung SQM. Di sini ada living area nggak ya? Di atas harusnya juga ada living area SQM. Oh ya benar ya, living area SQM. Kita berikan dia label total area SQM. Sip. Kemudian setelah itu jangan lupa kita perlu import si API. Kemudian baru kita gunakan dia sebagai API dekorator dengan nama depends ya. Depends karena datanya kita akan ambil dari si living area dan juga dari garden area ya. Kita akan melakukan komputasi dari sini. Lalu kita definisikan sebuah metode yang tadi kita sudah pengen buat, yaitu compute total area. Compute total area dengan parameter yaitu self ya. Nah, di sini kita untuk mengambil data self-nya kita gunakan looping for misalkan record in self (2), kemudian kita langsung hitung ya, record total area karena kita mau definisikan datanya ke dalam field total area, kita mau masukkan ke dalam field ini ya. Jadi kita langsung hitung record summary. Kita punya summary ya, kalau di Python itu built-in summary itu bentuknya adalah menerima parameter berupa iterable. Iterable itu berarti dia array atau array dan juga segala bentuk yang merupakan iterable. Kalau nggak salah itu ya, Python list dan juga atau array atau satu lagi apa sih, tuple ya, tuple. Nah di sini saya akan pakai Python list, berarti saya akan ambil record.living area, kemudian record.garden area. Nah, seperti ini ya. Oke, kayaknya udah cukup. Compute total area akan dibawa ke sini. Sekarang total area nih fieldnya kita akan bawa dia ke kita akan tambahkan fieldnya ke dalam estate property view ya. Dan bagian form. Oke, ini bagian form ada di bawah sini ya. Jadi kita akan copy paste aja. Kita tambahkan total area like this. Oke, kita saatnya restart server ya. Make add-on estate. Kita tunggu apakah ada error atau tidak. Oke, nggak ada ya. Kalau mau ngecek di table, boleh kita coba sekali ngecek untuk model atau tabel yang bernama estate property. Nanti ketambahan, ada nggak ketambahan? Oh, nggak ada ya. Ternyata tidak ada.
Ya, karena kita bukan mendefinisikan sebuah total area, Ya, karena total area merupakan compute field ya, jadi dia tidak ada di dalam tabel. Nah, sekarang kalau kita refresh, harusnya di dalam sini di bawah garden orientation sekarang sudah ada field yang bernama total area. Oke, sekarang kalau kita tambahkan nilainya 10, lalu garden area kita tambahkan 20, maka total areanya akan menjadi 30 ya. Ini nggak bisa diedit nih, karena dia merupakan compute fields ya. Ini saya nggak bisa scroll lagi ke bawah ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kalau saya ganti jadi 40, misalkan 45 ya, dia akan berubah juga. Nah, ini dia. Kita sudah berhasil untuk yang compute fields ya. Compute fields. Oke, exercise pertama kayaknya udah kayak gini aja. Kita disuruh menambahkan total area ke dalam model estate property. Lalu dia merupakan summary dari living area dan juga garden area. Add the field in the form, kita juga sudah tambahkan ini. Oke, sih kita bisa lanjut. For relational fields, it's possible to use paths through a field as dependency. Description, sebentar. Compute field, char, partner ID, field many-to-one partner ID. Maksudnya apa ya? For relational field, it's possible. Oh, bisa juga pakai relational kayak gini ya. Ini kan partner ID-nya yang mau di ini, yang mau di apa? Depends-kan ya, yang mau di compute ya. Jadi selain pakai yang tadi juga bisa juga selain field yang biasa bisa juga field yang merupakan relational field ya. Oke. Oke. Nice, nice, nice. Nice. The example is given with many to one, but it is valid for many to many or one to many. Oke, jadi selain many to many juga bisa untuk many to many, selain many to one juga bisa untuk many to many dan atau one to many. An example can be found in here ya. Oke. Kalau teman-teman mau lihat silahkan ya. Kita lanjut. Let's try in our module with the following exercise. Oke, kita lanjut ke exercise selanjutnya. Ini berarti masuknya apa? Oh, kita sudah di dependensi ya. Oke, exercise terakhir di dependensi subtopic compute the best offer. Oke, sekarang kita akan buat best offer ya. At best price field to estate property, it is defined as the highest atau maximum of the offer's price. Oke, best price ini akan menyimpan nilai maksimum yang diberikan di dalam list price ya. Oke, kita akan buat best price. Best price ini berarti kita juga tambahkan di sini best price. Dia merupakan fields float juga, lalu compute juga, compute. Kita akan buat metode yang namanya compute best underscore price. Lalu string labelnya kita akan ambil best price ya. Kita coba lihat di atas. Best offer, oh best offer, oke. Best offer, oke. Kemudian mana tadi? Add the field to the view depicted in the first image of the section goal. Oke. Nanti dia akan diletakkan di bagian bawah expected price ya. Sip. Tip you might want to using method to see. Oke, simple example. Oke, kita di encourage untuk pakai method map ya. Saya akan lihat contekannya dulu biar nggak salah. Depends on offer ID. Oke. Di sini kan dia relasi ya. Jadi dia relasi dari kalau kita lihat di model ID kita, model estate property kita punya ini offer IDs ya. Jadi dia merupakan one to many. Ini sama seperti yang tadi dicontohkan di sini ya. Jadi kita bisa juga pakai relation fields ini untuk menggunakan depends compute field ini ya. Oke, jadi kita langsung aja kita coba di sini, kita panggil, saya coba taruh di tengah. API.depends, kemudian
Yang mau diambil adalah field offer IDs, baru kita ambil price-nya aja ya. Sama kayak di sini partner ID yang tadi ya. Ini kita akan ambil namanya doang yang mau di compute ya. Nah, sama kalau di sini kita juga ambil price-nya doang yang mau kita compute. Lalu kita buat metode yang sudah kita rencanakan sebelumnya, yaitu compute base price, lalu parameternya self ya. Kemudian kita bisa lakukan seperti ini, perulangan for record in self. Kita buat kondisi dulu, if record.offer IDs. Kalau recordnya punya offer ID, karena ada kondisi di mana record itu nggak punya offer ID kan, dia nggak punya data offer nih. Kayak misalkan yang ini ya, dia sudah ada. Misalkan record baru kan belum ada offernya, belum ada offer ID-nya kan, belum ada penawaran ya. Nah, nanti kita kondisikan tuh, kalau recordnya sudah punya data offer, berarti kita baru menghitung record.base price ya. Kita akan menghitung base price-nya ya. Kita akan hitung base price-nya berapa, tapi kalau dia nggak punya, maka kita record.base price, kita balikan float ya. Fieldnya nilainya float, berarti kita balikin 0.0. Oke, sekarang kita coba untuk yang record base price. Kalau dia punya, berarti kita gunakan nilai maksimum. Kemudian di sini dia iterable ya. Oke, kita berarti tinggal pakai aja nih record.offer IDs. Kemudian kita gunakan metode maped sama kayak yang di contoh ini nih. Summary, kita pakai maped, baru apa yang mau di map. Kita mau map berdasarkan price. Oke, kita coba. Sebentar. Di modelnya udah. Jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam mana tadi? Add the field to the form view ya. Oke, kita akan masukkan ke dalam form view. Berarti kita pergi ke sini, Estate Property View. Lalu kita akan tambahkan dia itu ada di bawahnya expected price ya. Jadi kita copy, kita paste di sini, kasih nama sesuai dengan yang ada di model, yaitu base price. Base price, tapi kalau nanti ditampilkan di depan dia namanya adalah base offer ya, karena kita mendefinisikan nama labelnya tuh di dalam model ini, string base offer. Oke, saatnya kita coba ada nggak yang ketinggalan lagi. You might want to try using method. Oke, udah. Sip, make add-on state. Kita coba lihat hasilnya. Ada error nggak di log? Oke, aman ya. Sekarang kita coba refresh. Nanti kalau udah berhasil refresh, di bawahnya bakal ada label baru. Karena dia belum ada penawaran, maka nilainya adalah 0.0. Refresh. Reload. Title, ada error nih. Oke, base offer ya. Base offer 00. Sip. Kita coba balik dan kita lihat yang property first. Base offernya 8.000. Kita lihat paling tinggi 8.000 ya. Misalkan ada kita bikin baru lagi, ada yang buat penawaran 8.100 ya. Partner yang bikin adalah cari yang lain, misalkan ready-made, save close. Maka base offernya akan berubah jadi 8.100 ya. Kayak gitu ya. Nice. Kita udah berhasil. Untuk yang dependensi ya, compute field bagian dependensi. Sekarang compute field bagian inverse function. You might have noticed that computed fields are read only by default ya. Jadi benar nih, compute field ini read only by default. Fieldnya kita nggak bisa ganti sendiri nilainya ya. This is expected since the user is not supposed to set the value. Ini sudah diprediksi karena tentu aja karena kita nggak mengizinkan user untuk ngeset value-nya. In some cases, it might be useful to still be able to set value directly. Di beberapa kasus tertentu, mungkin sangat berguna jika kita tetap bisa untuk mengeset value-nya secara langsung. In our real estate example, we can define a validity duration for an offer.
Jadi di real estate example kita dapat mendefinisikan validity dari durasi validitas dari penawarannya dan set validity date-nya. We would like to be able to set either kita akan we would like to be able to set either the duration or the date. One impacting the other. The support this would provides the ability to use an inverse function. Inverse function. Mana tuh? Oh, ini dia. Inverse ya. Inverse. Oke, inverse function. Oke, total field float, compute total, inverse total. Kita coba lihat sini. Ini untuk menghitung compute totalnya. Kemudian habis itu dia di inverse total. Inverse total adalah record in self, record amount adalah record total dibagi ininya, konstantanya. Itu adalah inverse function ya. An example can be found here. Okay, a compute method sets a field with inverse method sets the field dependency. Note that the inverse method is called when saving the record, while the compute method is called at its change of its dependencies. Oh, jadi dia dipanggil kalau datanya itu disimpan ya, recordnya itu di saving, while the compute method is called at its change of its dependency. Ketika si compute method itu dipanggil di setiap perubahan dari dependensinya. Oke, kita langsung ke exercise. Compute a validity data for offers. Kita akan melakukan compute untuk validity date dari method offer, model yang namanya estate property offer. Add the following fields to the estate property offer model. Validity, integer, deadline. Oke, kita akan pergi ke model yang bernama estate property offer. Kita akan tambahkan di sini namanya adalah validity ya. Validity equals to fields integer, lalu kita kasih defaultnya adalah 7 ya. Di sini defaultnya 7. Oke. Default equals to 7. Kemudian deadline deadline equals to fields dot date. Kemudian nah di sini merupakan ini ya, compute dan juga inverse ya. Kita akan buat compute kita akan buat compute equals to apa, baru nanti ada inverse. Nah, compute-nya berarti kita bisa tebak adalah dia merupakan private method yang bernama compute deadline. Kemudian inverse-nya tentu saja juga inverse underscore deadline. Nah, sip. Selanjutnya kita jangan lupa untuk mengimport API. Kemudian baru kita bisa gunakan API dekoratornya. API.compute dulu. Depends ya. Depends underscore kita gunakan data create date ya. Jadi di dalam model ini kan sudah ada bawaan yang dibuat secara otomatis dari sebuah model ya. Kita akan gunakan create date namanya. Create date itu didapatkan dari sini make PSQL. Lalu kita coba lihat isi data dari tabel estate property offer. Nah, ini ada yang namanya create date ya. Kita akan ambil dia sebagai referensi. Kita ambil, save. Kemudian kita ambil juga validity ya. Validity adalah yang ini ya, field validity. Oke. Lalu kita buat metode compute-nya dulu. Compute equals to deadline self, tentu saja parameternya. Kemudian baru kita lakukan
kita iterasi ya, for over in self, atau pakai record juga bisa ya. Record apa aja lah ya. Di sini saya mau kasih nama, atau record aja, record in self. Nanti kita akan ambil recordnya. If record dot create date, kalau create date-nya ada, maka of record dot date deadline, kita mau isi date deadline-nya sama dengan record dot create date ditambah kita mau gunakan metode Python yang bernama date, dari datetime, from datetime import time delta. Oke, sebentar ada azan asar, jadi kita break dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita gunakan import date dari datetime ya, time delta. Kita import time delta dari datetime. Ini gunanya untuk mencari difference between two datetime values ya. Jadi kita akan mencari, kita akan menambahkan validitas sejumlah 7 ke dalam data yang baru saja date create date dari datanya ya. Nah, kita gunakan di sini time delta. Lalu days-nya sejumlah dari validity record validity ya, record validity. Nah, gini ya. Validity bisa kita pakai karena kita udah bawa di sini. Create date kita bawa, validity juga kita bawa di parameter, jadi kita bisa pakai di sini create date dan juga validity-nya. Sip. Kalau misalkan recordnya nggak ada, create date-nya nggak ada dari record ya, maka kita balikin datanya validity, sebentar, deadline equals to, kita bisa edit aja, fields.date, kemudian today, misalkan hari ini ya, kemudian ditambahkan dengan time delta sama kayak di atas ya, record.validity ya, where that deadline is compute field which is defined as the sum of two fields from the over the created date and validity ya. Jadi dia kalau misalkan dia record create date-nya ada, dia merupakan hasil penjumlahan dari record create date dan juga validity ya. Oke. Define appropriate inverse function so the user can set either type create date is only filled when the record is created. Nah, jadi kalau recordnya dibuat, record date-nya tuh ada deadline-nya ada isinya. Create date-nya baru ada isinya. Kalau dia will need fallback to prevent crashing at time creation. Type the create date is only filled in when the record is created. Therefore, you will need a fallback to prevent. Oke. Nah, makanya kita bikin kondisi else ini ya. Jadi kalau misalkan data ini tuh dia hanya bisa disimpan ketika si record overnya ini disimpan gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak punya, maka dia akan crash. Jadi kita perlu menambahkan kondisi ini. Kondisinya adalah create date-nya kan baru bisa didapatkan ketika recordnya disimpan. Tapi kalau enggak, kita ambil aja data hari ini, baru kita jumlahkan dengan time delta dari record validity-nya, yaitu 7 ya nilainya. Sip. Kemudian apa lagi? Inverse-nya ya, hampir lupa ya. Inverse-nya berarti kita panggil api.inverse, salah, bukan. Ini nggak perlu ya, kita tinggal def aja sama kayak di atas, def inverse. Oke. Def panggil method inverse deadline-nya, atributnya juga self tentu saja, kemudian looping juga for record
in self. Kemudian di sini juga kita akan buat kondisi jika record deadline-nya ini dan juga record dari created date-nya itu ada, maka kita buat dulu variabel delta untuk menyimpan value dari hasil pengurangan antara selisih dari record deadline dikurang dengan create date. Jangan lupa ini dikonvert ke date ya, karena dia berupa string. Nah, selisih dari deadline dan juga create date ini kita masukin ke dalam delta ya. Sebagai delta itu berarti diferensiasi antara dua nilai A dan nilai B gitu ya. Kemudian seolah-olah seperti itu, kemudian baru kita kita jadikan sebagai nilai validity-nya ya, record validity. Record.validity sama dengan delta dalam bentuk hari. Nah gini, save. Jangan lupa buat fallback-nya kalau nilainya nggak ada. Kita langsung aja buat record validity equals to record.deadline. Kita kurungin karena kita mau convert ya. Sebentar. Gini, deadline dikurangi fields.date.today. Ya, gini. Tapi kita mau rubah dia dalam bentuk hari. Jadi kita perlu mengurungkan dia. Lalu kita rubah ke days. Nah, gini ya. Jadi record validity ini adalah isinya merupakan integer. Jadi dia kalau berapa hari gitu ya, deltanya 7 hari. 7. Oke. Ini udah jadi inverse deadline. Kemudian ada apa lagi? Disuruh tambahin ke depan nggak sih? Create validity. Add fields in the ini ada juga nih. Add the fields in the form view and the list view as they disuruh tambahkan ke form view dan juga list view sesuai dengan tampilan yang ada di depan. Emang iya. Coba klik status partner price status. Oh ini ya, deadline validity-nya berapa, deadline-nya berapa. Oke. Kita berarti harus pergi ke estate property view. Kalau untuk offer berarti di dalam ini ya, form offer ya. Nah, ini dia. Kita tambahkan di sini. Ini untuk tree-nya partner ID. Kita coba lihat partner price, partner ID. Oh, ini untuk tree-nya ya. Oh, validity-nya ada di list-nya nih, validity sama deadline. Oke, validity days ya. Di sini di list-nya namanya validity days. Kemudian untuk yang deadline namanya deadline. Validity days deadline. Oke, karena di form sama di tree-nya sama, jadi kita akan ubahnya di sini aja. Untuk validity kita tambahkan, kita kasih label dia adalah validity dalam kurung days. Kemudian untuk yang deadline dia namanya adalah deadline, bukan deadline. Oke. Kemudian tinggal masukkan ke dalam sini ya. Dia posisinya ada di bawah partner validity sama deadline. Oke. Kita ambil validity, kita ambil deadline. Ini harus sama kayak modelnya. Baru di listnya, oh tadi ini list ya, kita taruh di setelah partner. Oke, ini adalah sebelum status ya. Statusnya di sini. Oke. Sip. Kalau sudah kita refresh add-ons ya.
Kita lihat ada error atau tidak. Oke, nggak ada error, aman. Sekarang kalau kita refresh, nanti di over nih bakal ada satu kolom lagi, yaitu validity dan juga deadline. Kita refresh. Over. Nah, benar ya, validity, deadline. Kalau kita buka formnya, nah sekarang juga ada ya. Validity-nya defaultnya 7, tapi kita bisa edit. Misalkan 1 ya. Berarti kalau kita oke, nanti dia akan bertambah, jadi deadline-nya akan juga ngikutin gitu ya. Kalau kita 2, nanti deadline juga akan ngikutin. Oke, nice. Kayaknya udah cukup, udah sesuai. Inverse function ini. Inverse function kita udah menyelesaikan exercise-nya. Goal-nya udah sesuai dengan yang ada di sini ya. Kalau diganti jadi 22, dia akan berubah nih, jadi 26. Oke, ini base price, ini date validity dan juga validity dan juga date deadline. Oke. Ini validity days dan juga deadline. Validity days dan juga deadline. Nice. Kita sudah menyelesaikan inverse function. Lanjut kita ke topik additional information. Computed fields are not stored in the database by default. Therefore, jadi compute field itu datanya nggak disimpan tuh di database secara default. Therefore, it is not possible to search on a computed field unless a search method is defined. This topic is beyond the scope of this training. Topik ini di luar dari scope dari training ini, so we won't. Jadi kita tidak akan mengcovernya ya. And an example can be found in here. Oke, kita coba lihat. Another solution is to store the field with the store true attribute. Oke, solusi lain kita bisa menggunakan di fieldnya kita tambahkan store true attribute. While this is usually convenient, pay attention to the potential computation load added to your model. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah potensi dari komputasi yang akan dipanggil dan bertambah ketika kita melakukan pemanggilan modelnya ya. Jadi otomatis akan lebih panjang gitu ya kalau komputasinya juga lebih kompleks. Nah, jadi kalau misalnya mau disimpan di database, kita tinggal tambahkan atribut namanya store true aja di dalam compute field-nya ya, gitu. Every time the partner name is changed, setiap value dari atribut name-nya, partner name-nya berubah, the description is automatically recomputed for all the records. Jadi deskripsinya juga otomatis akan direcompute untuk semua data referring to it. Nah, this can quickly become prohibitive to recompute when millions of records need computation. Tuh dia. Oke, it is also worth noting, itu juga perlu dicatat that a computed field can depend on another compute field. Itu juga perlu dicatat bahwa sebuah compute field juga dapat bergantung dengan compute field yang lain ya. The ORM is smart enough to correctly recompute all the dependencies in the right order, but sometimes at the cost of degraded performance. Tapi kadang-kadang ada harga yang harus dibayar, yaitu penurunan dari performa. In general, performance must always be kept in mind when defining compute fields. The more complex is your field to compute, misalkan with a lot of dependency or when a compute field depends on other compute fields, the more time it will take to compute tuh ya. Jadi perlu diperhatikan untuk masalah performa secara umum dalam pendefinisian compute field ya. Jadi semakin kompleks field compute field punya kita, misalkan kayak dia compute fieldnya itu tergantung dari compute field yang lain, atau kita punya banyak compute field ya, itu tentu saja akan memakan banyak waktu untuk menghitungnya gitu. Always take some time to evaluate the cost of, selalu
Selalu ambil waktu untuk mengevaluasi harga yang dibutuhkan untuk menggunakan compute field. Most of the time, it's only when your code reach a production server that you realize it slows down a whole process. Not cool ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu on changes ya. Jadi selain ada compute fields, ada juga on changes. The documentation related to this topic can be found on changes in here. Kita akan coba keluarkan yang nggak perlu lagi ya. Ini adalah on changes. On changes return the decorator to decorate an on change method for given fields. On change. In the form view where the field appears, the method will be called when one of the given field is modified. The method is invoked on a record that contains the value present in the form. Field assignments on that record are automatically sent back to the client. Contohnya, oke, kita lanjut dulu ke sini. Goalnya adalah at the end of the section, enabling the garden will set default area of 10 and orientation to north. Jadi kalau kita, oke, ini adalah on changes. Jadi kalau fieldnya dinyalakan, nanti nilainya baru keluar nih. Nah, oke, kalau dimatikan balik lagi ke 0 ya. Itu adalah on change. In our real-estate module, we also want to help the user with data entry. Kita mau membantu user dengan data entry. When the garden field is set, ketika garden fieldnya itu di set ya, dicek maksudnya, we want to give default value. Kita mau memberikan default value-nya untuk garden area dan juga well as the orientation dan juga orientasinya. Additionally, sebagai tambahan, when the garden field is unset, kalau gardennya di-uncheck ya, we want to garden area to reset to 0. Kalau di-uncheck, dia mau balikin ke 0 dan juga orientasinya bakal dihapus. In this case, the value of a given field modified the value of other field gitu. Okay, the on-change mechanism provides a way for the client interface to update a form without saving anything to the database. Jadi on-change mechanism ini menyediakan cara untuk kepada interface kepada klien untuk melakukan update form tanpa perlu menyimpan apapun ke dalam database ya, whenever the user has filled in field value, meskipun usernya sudah mengisi di dalam field value-nya kayak gitu. To achieve this, we defined a method where self represent the record in the form view and decorate in the on change to specify which field it is triggered by. Any change you make on self will be reflected on the form. Oke, apapun yang perubahan yang kamu lakukan dengan self itu akan direfleksikan ke dalam form ya. Oke, ini dia contohnya untuk yang on change. Kita pakai dekorator lagi, tapi namanya metodenya adalah on change. Lalu apa yang mau dirubah? Partner ID. Oke, ini dia partner ID-nya. Kemudian metodenya adalah private method tapi dengan prefix underscore on change, lalu partner ID self. Lalu oke, ini adalah dua nilainya ya. Document for a self. Oke. In this example, changing the partner will also change the name. Changing the partner itu juga akan mengganti partner ID. Oke, ini apa sih? Test on change. Oh, kalau kita ganti name dari test on change ya, maka self name. Oke, kita ganti, maka partner ID, partner name juga akan berubah. Document for partner name juga akan berubah. Kalau kita ganti description-nya, description dari partnernya juga berubah ya. Changing the partner will also change the name and description values. It is up to the user whether or not to change the name and description values afterwards. Also note that we do not loop on self ya. Kita di sini tidak melakukan perulangan ya. This is because the method is only trigger in a form view. Oh, ini karena metodenya cuma nge-trigger di form view aja.
where self is always a single record. Jadi self-nya ini bukan lagi merupakan record set, tapi merupakan single record ya. Jadi dia bukan iterable, tapi dia merupakan single record dari form ini aja. Oke, dari dari formnya doang. Set field exercise. Set values for garden area and orientation. Create an on change in the asset property. Oke, model ya. In order to set value for the garden area 10 and orientation north. When garden is set to true, ketika di set ke true, nanti value-nya dikasih 10 dan juga orientationnya north ya. Garden area-nya 10, orientationnya north. Ketika when unset, datanya di clear semua. Oke, berarti kalau yang garden area ini balik lagi ke nol ya. Orientationnya ke non. Oke, kita langsung aja hands on ngoding. Kita ke model yang namanya asset property, kemudian kita buat field yang namanya on change. Apa sih? On change ya? Oh iya benar, on change. On change equals to salah dong. Create an on change in the asset property. Berarti bukan create on change, tapi kita langsung aja buat metodenya dong ya. Set value for garden, create an on change. Oke, salah. Benar, kita langsung aja bikin metodenya. Saya mau taruh di sini kali ya. Nah, kita langsung aja pakai di sini. API on chain. Lalu apa yang mau dirubah? Yaitu apa tadi? Garden area. Oke, garden area. Dan juga satu lagi adalah orientation. Garden orientation ya. Kemudian dev underscore on change, kita ganti garden kita kasih nama apa ya? Garden aja dikali ya. Kalau nilai gardennya berubah ya, karena kalau kita lihat description, kalau nilai gardennya berubah, iya benar. Kalau nilai gardennya berubah, karena kita mau tergantung dari garden ini kan. Kalau nilai gardennya berubah, maka dia akan mempengaruhi dua atribut, garden area dan juga garden orientation. Oke. On change garden, self, kemudian kita buat kondisi if self dot garden, maka jika data gardennya ada, maka dicek ya maksudnya, maka si garden areanya kita berikan nilai 10. Kemudian si garden orientationnya kita berikan nilai utara ya. Kita lihat dulu. North ya. North itu berarti kalau di selectionnya adalah north kecil ya. Oke. North. Oke. Kemudian kita kasih else ya. Kita ada fallbacknya. Kalau dia di uncheck berarti di garden areanya dibalikin ke 0. Lalu self.garden orientationnya dibalikin ke ini non aja deh. Nah, nanti biar si database Postgres sendiri yang atau si Pythonnya sendiri yang akan Udo-nya sendiri yang akan mendefinisikan nilainya berdasarkan atribut tipe data yang kita definisikan di sini ya. Kalau dia integer apa dia selection gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya itu juga ada tambahan seperti ini ya. Kita bisa kasih return warning ya. Kalau misalkan memberikan, misalkan gini, kita coba ini dulu deh. Di sini nggak ada warning ya. Cek, oke, aman. Kalau sudah kayaknya kita bisa langsung restart server. Nih saat ini, kalau kita centang, ya nggak ada masalah nih, nggak ada perubahan apa-apa gitu ya. Nah sekarang kalau kita restart servernya, stat ada error nggak ya? Mudah-mudahan sih nggak ada. Oke, aman, nggak ada. Kita refresh. Sip, sekarang kalau kita centang, oh, kok nggak berubah?
Apa, sebentar, kok nggak berubah ya? Not on change garden, on change garden area, garden. Oh, salah. Di sini harusnya jangan yang dirubah itu bukan dia tidak menerima ini ya, tapi ini seperti ini. Dia mau on change apa gitu. Bukan parameter apa yang mau dirubah, tapi ya bukan parameter apa yang dibutuhkan di dalam, tapi apa yang mau dirubah ya. Berarti salah nih. Berarti ini adalah kita mau rubah ini ya. Triggernya adalah garden. Jadi kalau gardennya berubah, gardennya di true atau gardennya di false ya, seperti yang ada di kondisinya di sini ya. Jadi kalau gardennya set to true atau gardennya di unset, maka nilainya berubah ya. Salah ya. Sip, kita restart. Harusnya sih nggak ada masalah nih. Sip, nggak ada masalah. Kita bisa refresh. Dan kalau kita uncheck akan berubah jadi 10 dan juga garden orientasinya dibuatkan sebagai north. Kalau kita uncheck akan dinolkan lagi ya, akan dikosongkan lagi ya. Kalau kita cek lagi akan dikasih nilainya. Nice, ini dia untuk yang on change. Additional information on change methods can also return a non-blocking warning message. Oke, kita coba nih. Ada non-blocking warning message ya. Jadi ada warning yang tidak akan ngeganggu ini apa nih? Performance ya. Kita akan lihat. Kayak seru ya kalau kita kasih warning message-nya juga supaya lebih kelihatan user friendly. Aduh, kenapa nih? Kayaknya ada yang salah dengan IndiHome saya. Payment baris ke-34. Oke, kita langsung aja ke baris ke-34. Oh, ini dia, returning warning. Oke, kita coba copy ya. Kita coba copy, kita akan taruh di kondisi untuk validity-nya if ya. Oke, berarti kondisi jika dia udah dicek ya. Kita coba, misalkan dia udah dicek, title undefined name. Oh, ini perlu ini nih. Perlu kita gunakan import lagi underscore ya. Ini tuh buat localization. Jadi warning ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal ya. Misalkan pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, maka warning akan mengikuti ya. Nah, ini adalah atributnya dictionary, warning, lalu saya lebih suka tulisannya begini. Oke, warning. Oke, mungkin secara default dari Python-nya udah begini kali ya. Oke, warning, title warning, message-nya adalah misalkan saya mau kasih pesan this option will enable garden area defaultnya 10 and orientation defaultnya north. Jadi kalau dia mau di checklist, nanti sebelum di checklist tuh akan ada keluar warning kayak gini nih. This option will enable garden area default 10. Tadinya kondisinya unchecklist, baru kalau di checklist dia bakal muncul warning kayak gini. Kita coba ya. Kalau sekarang kan nggak ada kan. Kalau sekarang kalau kita mau error ya. Kita coba restart dulu. Kalau sekarang kalau kita cek atau uncheck, kalau kita cek dia nggak ada warning dulu. Tapi kalau setelah ini, nah udah berhasil, kita refresh. Kalau kita mau uncheck dia nggak ada warning. Tapi kalau kita mau cek dia bakal ada warning karena dia akan merubah nilai yang ada di dalam sini. Nah, warning. This option will enable garden area defaultnya 10, orientationnya defaultnya north. Oke, nah tapi sebelum itu juga dia udah ini sih, udah merubah nilainya ya. Tapi dia cuma ngasih informasi. Berarti harusnya jangan warning ya, tapi info aja. Ada nggak sih info gini? Kita coba ya. Saya juga belum pernah sih. Kita coba aja.
Apakah di sini ada ya info? Kita coba search ya. Info error. Info error, cuma ada 4. Oke. Mungkin harus warning ya, tapi kita coba iseng-iseng aja sih. Refresh. Kalau bisa, nanti kita balikin lagi ke warning ya, karena sesuai dengan example-nya dia pakainya warning. Tuh, nggak ada ya ternyata. Bener. Berarti memang harus eh, ininya apa? Dictionary awalnya adalah warning, baru title-nya bisa macam-macam, misalkan kayak info gitu ya. Sorry batuk. Tapi biar sama kayak ininya, key-nya, maka kita ganti jadi warning juga. Sip. Lalu tinggal di refresh dan kita sudah selesai. Refresh browser. Uncheck dan cek ada warningnya. Sip, nice. Kita sudah selesai di chapter 8. How to use them ya, gimana cara kita menggunakan antara compute fields dan juga on changes. There is no strict rule. Tidak ada aturan bakunya for the use untuk menggunakan compute fields atau on changes. In many cases, both computed fields and on changes may be used. Di banyak kasus, mungkin keduanya, computed fields maupun juga on changes, mungkin digunakan to achieve the same result, untuk mendapatkan hasil yang sama gitu ya. Always prefer compute fields since they are also triggered outside of the context of a form view. Selalu lebih apa ya, prefer itu lebih disukai untuk menggunakan compute fields since they are also triggered outside of the context of form view. Never ever use an on-change to add business logic to your model ya. Jangan pernah menggunakan on-change to add business logic to your model. This is a very bad idea since on-changes are not automatically triggered when creating a record programmatically. They are only triggered in the form view. Okay. The usual pitfall, kekurangan of compute fields on changes is trying to be too smart. Kekurangannya adalah kekurangan dari compute field juga on changes itu, mereka mencoba untuk menjadi terlalu pintar ya, dengan menambahkan too much logic, dengan menambahkan logic yang cukup banyak. This can have the opposite result of what expected. Jadi dengan penambahan logic yang banyak itu bisa menimbulkan hasil yang berlawanan ya, dan juga tidak bisa diprediksi. The end user is confused from all automation. Jadi end user tuh bisa bingung dengan otomasi yang terjadi gitu. Compute fields tend to be easier to debug, such as field is set by a given method, so it's easy to track when the value is set. On changes, on the other hand, may be confusing. It is very difficult to know the extent of an on change, since several on change methods may set the same fields. It easily becomes difficult to track where a value is coming from ya, benar sih. Okay, when using stored compute fields, pay close attention to the dependency. When computed fields depend on other compute fields, changing a value can trigger a large number recomputation. This leads to poor performance. Okay. Next chapter we'll see how can trigger some business logic when buttons are clicked. Okay. Kita sudah selesai di chapter 8 tentang compute fields ya. Jadi di sini ada dua pendekatan, yaitu compute fields dan juga on changes ya. Tadi kita udah baca bareng-bareng di sini. Nanti teman-teman juga bisa baca lagi untuk menambah pemahaman lebih dalam. Oke, untuk video chapter 8 sampai di sini aja. Kita sudah berapa lama nih? 1 jam ya, 1 jam 3 menit. Thank you, sampai ketemu di chapter selanjutnya, chapter 9.